Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menghadirkan bahasan seluruh isi kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita masih mempelajari kitab Keluaran yang merupakan kitab kedua yang ada di dalam Alkitab. Kita sedang mempelajari detail pembangunan tabernakel. Dalam pelajaran kita sudah mencapai pasal yang ke-27. Hari ini kita akan mulai mempelajari pelataran luar atau tirai dari pelataran luar. Di episode sebelumnya, kita selesai mempelajari mezbah korban bakaran atau mezbah tembaga. Dan hari ini kita akan memulai pelajaran kita dari ayat 9 sampai akhir pasal 27. Saya berharap Anda menyiapkan Alkitab Anda dan bergabung dalam studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan email kami di info@semuakitabsuci.com. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Halo Yosef. Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, bisakah Anda memberi kami gambaran singkat dari ayat 9 sampai akhir pasal? Apa topik dan juga apa isinya? Ada dua gagasan utama dalam ayat-ayat ini. Gagasan pertama adalah yang berbicara tentang pelataran luar. Gantung pelataran, tiang-tiang yang menahan gantung. Dan dasar di mana pilar-pilar itu dibangun. Dan di bagian kedua pasal ini, mulai dari ayat 20, kita melihat minyak untuk lampu. Dan ungkapan yang disebutkan untuk pertama kalinya yang kita akan menemukan lebih banyak lagi di sepanjang kitab Keluaran Harun dan putra-putranya. Kami membaca ungkapan ini untuk pertama kalinya di sini, di pasal 27. Baik, terima kasih. Kita telah menyimpulkan di episode sebelumnya dengan membahas mezbah tembaga Ya, atau mezbah korban bakaran. Dan itu adalah bagian pertama yang akan kita lihat saat kita masuk melalui pintu. benar. Jika saya bertanya pada seorang arsitek untuk membuat desain untuk tabernakel, saya yakin saat mendesain dia akan meletakkan sesuatu yang elegan di pintu masuk dari tabernakel. Seperti vas bunga atau tanaman hijau atau semacamnya. Tetapi untuk melihat tembaga yang begitu besar, altar di pintu masuk, dan setelah itu kita akan melihat emas, menurut standar manusia ini bisa menjadi hal yang sedikit aneh. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Tuhan selalu menempatkan mezbah tembaga terlebih dahulu? Mezbah korban bakaran terlebih dahulu mengacu pada apa? Nah, fakta bahwa ada perbedaan antara pikiran kita dan apa pikiran Tuhan tidak aneh. Karena Tuhan sendiri mengatakannya, karena pikiranku bukanlah pikiranmu, begitu juga jalanmu bukan jalanku. Jadi pasti ada perbedaan. Bagi Tuhan yang terpenting adalah Kristus dan karya Kristus. Saat kita masuk melalui pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Atas dasar apa kita diselamatkan? Tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui salib. Dan itulah sebabnya mezbah tembaga atau mezbah korban bakaran berbicara dengan sangat jelas tentang salib. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Korintus, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus sebagai pintu, yaitu Dia yang disalibkan sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dan ini membungkam siapapun atau pemikiran apapun yang menunjukkan kemungkinan keselamatan melalui apapun selain melalui Kristus. Tepat. Tidak ada jalan lain selain salib Kristus. Jika kebenaran ada melalui hukum Taurat, maka Kristus mati tanpa tujuan. Jadi Tuhan bermaksud agar manusia masuk ke tabernakel melalui salib Kristus. Benar. Baik. Setelah kita berbicara tentang mezbah korban bakaran yang mengacu pada salib Kristus, ia akan mulai dari ayat 9 berbicara tentang apa yang disebut pelataran kemah suci atau tirai pelataran. Ya. Sekarang kita akan melihat desain untuk tirai ini dan saya berharap Anda bisa mengomentari hal ini.
Silakan. Kita perhatikan warnanya putih dari linen halus yang dipintal, berarti linen kelas 1 yang sangat baik. Orang Mesir dikenal membuatnya dan sepertinya orang Israel membawanya karena jelas tidak ada pabrik di hutan belantara. Jadi mereka membawanya bersama mereka saat keluar dari tanah Mesir. Itu adalah jenis yang sangat mewah. Kemah anak Israel dikarakterisasi oleh warna hitam. Tetapi kemah yang ada di tengah kemah Israel itu menunjukkan kontras yang luar biasa. Yang kita lihat misalnya dalam kitab Kidung Agung, kekasihku berkulit putih, saya sangat gelap. Jadi pengantin wanita berkata saya sangat gelap. Dan dia mengatakan tentang kekasihnya bahwa dia berkulit putih. Kenyataannya ketika Kristus datang ke dunia ini, oh betapa istimewanya dia. Unik. Menyolok mata di antara selaksa orang. Tidak ada yang sepertinya dan ia pasti yang pertama menarik perhatian. Bagi siapapun yang mendekatinya bahwa ia penuh kebenaran. Bahkan orang-orang yang melihat dia hanya untuk waktu yang sangat singkat. Apa yang menarik perhatian mereka? Bahwa dia adalah orang yang benar? Saya pikir kita bisa melihat ini pada pencuri yang bertobat. Orang ini tidak melakukan kesalahan. Perwira itu, tentu saja orang ini tidak bersalah. Pilatus, aku tidak bersalah atas darah orang yang adil ini. Kristus orang benar yang dicirikan oleh warna putih. Berbeda dari orang lain. Dan pelataran luar yang memiliki tirai di semua sisi memisahkan pelataran luar dari bangunan. Yang ada di dalam yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi pertama-tama orang masuk ke pelataran luar dan tidak seorang pun diizinkan untuk melewati pelataran luar kecuali para imam dan imam besar. Jadi, Anda baru saja mengatakan pelataran tabernakel yang terbuat dari lenan halus mengacu pada Kristus yang putih dan juga suci. Benar. Anda juga katakan tenda-tenda orang Israel mengepung tenda yang unik Ya. dan luar biasa itu. Di tengah umat Israel, yang kudus dan yang unik adalah Kristus. Tepat. Ceritakan lebih banyak tentang detail dari pelataran atau tabernakel ini, tentang panjangnya, dimensinya, ukurannya, dan terbuat dari apakah pilar-pilar itu. Mohon jelaskan. Seperti yang telah kita pelajari, pelataran luar terbuat dari tiang dan tirai. Jumlah pilar seperti yang tertulis di sini, 20 tiang di utara dan 20 tiang di selatan. 10 tiang di sebelah barat dan 10 tiang di sebelah timur. Jarak antara tiang satu dengan tiang lainnya adalah 5 hasta. Tinggi tiang itu adalah 5 hasta. Jadi di sisi utara dan selatan kita memiliki 100 dan 100. 100 hasta dan 100 hasta. Dan 100 hasta. Dan di sisi timur dan barat. Kita melihat bahwa sisi barat ada 50 dan timur juga 50. Tapi di luar itu ada 20 hasta yang merupakan tirai atau pintu gerbang. Dan itu 30, jadi 100 dan 100 dan 50 dan 30. Sama dengan 280 hasta. Adalah tirai pelataran. Yang menakjubkan adalah angka 280. Juga ditemukan di tirai yang indah di dalam tabernakel. Siapapun yang memasuki tempat suci akan menemukan tirai yang indah 10 jumlahnya. Panjangnya 28 hasta, kali 5 lebarnya. Jadi 10 dikalikan 28 sama dengan 220 kali 5. Sama seperti di pelataran, yaitu 280 kali 5. Ini berarti bahwa Kristus dari dalam persis sama dengan dari luar. Atau seperti yang dia sendiri katakan kepada orang Yahudi dalam Yohanes 8, aku adalah yang telah kukatakan kepadamu sejak semula. Faktanya semua manusia memiliki satu gambar dari luar dan satu lagi dari dalam, kecuali Kristus. Dia sama luar dan dalam. Aku adalah yang telah kukatakan kepadamu sejak semula. Baik, ketika kita mempelajari kerangka tabernakel, kami belajar kerangka ini merujuk pada orang percaya. Ya, Yang bergabung dan terhubung bersama-sama dan menahan tirai yang indah ini. benar. Juga pilar-pilar yang menahan tirai luar. Jika kita melihat, di dalamnya ada gambaran orang-orang beriman yang membawa Kristus sebagai saksi di hadapan dunia. Dapatkah kita melihat sesuatu dalam jarak terpadu antara setiap dua pilar? Anda berkata jaraknya adalah 5 hasta antara setiap dua pilar dan tinggi masing-masing tiang 5 hasta. Mengacu kepada apakah pengukuran terpadu dari tinggi dan juga jarak antara setiap pilar? Nyatanya bahkan di dalam tinggi kerangka adalah 10 hasta. Dan di sini tinggi kerangka adalah 5 hasta. Dan kita perhatikan bahwa seluruh pilar dan rangkanya semua sama. Dan ini merujuk kepada apa yang Rasul Petrus katakan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman.
Meskipun ia adalah seorang rasul dan salah satu rasul terhebat, dia selalu menduduki peringkat pertama di semua daftar. Namun dia berkata kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, memperoleh iman. Dan seperti yang Kristus katakan, dan kamu semua adalah saudara supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan perhatikan jumlah pilar yang mengelilingi dan yang juga mengitari tabut perjanjian yang ada di dalam, karena bagian terpenting dalam tabernakel adalah tabut perjanjian yang nomornya 60. Dan ini mengingatkan kita dengan apa yang tertulis dalam kitab tentang cinta, kitab Kidung Agung. Lihatlah, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang. Ini menunjukkan pada kita bagaimana orang percaya selalu siap untuk membela kemuliaan tuannya. Mereka tak akan pernah menyakiti Kristus bahkan jika mereka harus mati untuk dia. Pilar-pilar ini di sini berbicara tentang bersaksi. Orang-orang beriman seharusnya menjaga kesaksiannya pada masa-masa ketidakhadiran Allah dari dunia ini. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, dengan tirai 20 hasta, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus, yang dipintal benangnya dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. 20 hasta. Apakah ada artinya di sini? Mengapa 4 warna? Menunjukkan apa? Silakan Saudara Yosef. Sebenarnya itu adalah pintu ketiga. Kita telah melihat pintu pertama dalam pasal 26 ayat 31. Setelah itu kita membaca tentang tirai yang berarti gerbang atau pintu, yang ditemukan dalam ayat 36 dari pasal sebelumnya. Di sini kita melihat tirai atau gerbang pelataran luar dalam ayat-ayat yang kita baca sekarang. Kita memperhatikan 2 hal yang sangat penting. Bahwa semua pintu atau gerbang ataupun tirai memiliki ukuran yang sama dan warna yang sama. Tetapi ada 2 perbedaan. Ukuran yang sama karena kita memiliki 20 kali 5 sama dengan 100. Itu pelataran luar, pintu pelataran luar. Ketika Anda masuk ke Ruang Maha Kudus, ukurannya juga 10 kali 10 sama dengan 100. Ketika Anda pergi melalui tabir ke Ruang Maha Kudus, ukurannya adalah 10 kali 10, yaitu 100. Karena Kristus adalah 1. Tapi untuk orang berdosa, dia adalah pintu lebar menyambut semua orang. Tetapi meskipun Kristus menyambut semua orang 20 hasta, tidak semua orang diundang untuk beribadah. Hanya orang-orang percaya sejati yang dapat memasuki ruang kudus. Dan tidak semua orang akan masuk surga, hanya orang percaya sejati yang akan masuk surga. Itulah sebabnya pintunya lebih sempit dan lebih tinggi. Ini mengenai ukuran, tapi juga warnanya. Kita telah melihat 4 warna yang sama di ketiga pintu dengan pengecualian bahwa tirai memiliki kerup. Karena Kristus segala kemuliaan baginya menanggung serangan pedang keadilan Tuhan ketika dia di kayu salib. Bagi penyembah yang masuk tidak ada kerup, tidak ada rasa takut atau teror. Ketika ia datang untuk beribadah di ruang kudus, ia sangat disambut. Orang berdosa juga diterima di sana. Itulah sebabnya kami tidak membaca tentang kerup pada tirai di pintu gerbang pelataran luar, karena tirai itu menyambut semua. Dan kita perhatikan bahwa pintu ini adalah lebar, menarik, mudah, dan merupakan satu pintu tunggal. Dan keempat atribut itu sangat penting ketika kita menerapkannya pada Kristus yang menyambut orang berdosa. Karena itulah pintu itu lebar dan menyambut semua orang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya. Kemudian pintu ini menarik. Dan nyatanya Kristus menarik orang karena semua mendekat untuk mendengarkannya. Dan ia mudah ditemui. Ia tidak minta Anda untuk melakukan sesuatu yang sulit sama sekali. Sebaliknya, ia memberitahumu, datang dan aku akan memberimu kelegaan. Terakhir, pintu ini sifatnya tunggal. Sia-sia untuk berpikir bahwa ada jalan keselamatan lain selain yang ini. Karena Kristus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan
ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Anda mengingatkan kami bahwa ada 3 pintu di tabernakel, Ya. sebuah pintu untuk pelataran luar, Ya, lalu pintu ke ruang kudus, kemudian Benar. tabir ke ruang maha kudus. Benar. Dan satu-satunya pintu yang memiliki kerub adalah tabir. Tepat. Karena itu adalah tubuh Kristus yang terkoyak di kayu salib. Kerub berarti penghakiman dan Kristus menanggung penghakiman di kayu salib. benar. Saya ingin mendapat pelajaran dari warna. Apakah 4 warna ini memberitahu kita tentang pribadi Kristus? Anda memberitahu bahwa pintu itu adalah pribadi Kristus. Di ketiga tempat itu, bagaimana dengan warna-warna ini? Bahkan 4 warna yang ditemukan di 3 layar atau 3 tirai atau 3 pintu gerbang, 4 warna itu berbicara tentang Kristus, sebagaimana dia digambarkan dalam 4 Injil. Tolong Lihat jelaskan lebih rinci. dalam ayat yang ke-16, warna pertama adalah biru, warna langit. Ini mengacu pada Kristus dari Injil Yohanes yang berkali-kali berkata, "Aku turun dari surga, anak manusia yang ada di surga." Warna biru mengacu pada Kristus dari Injil Yohanes. Setelah itu muncul warna ungu, warna bangsawan. Ini merujuk pada Kristus dari Injil Matius, di mana dia yang telah lahir, raja orang Yahudi, jadi Kristus adalah seorang manusia yang berasal dari surga. Merah mengacu pada hamba yang menderita, karena kirmizi adalah warna darah. Dan Kristus tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberi hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Adalah Injil Markus. Terakhir, linen halus yang dipintal benangnya, linen putih bersih. Itulah Kristus dari Injil Lukas, manusia yang sempurna, yang tidak memiliki kenajisan apapun. Jadi warna berbicara tentang Kristus seperti yang digambarkan secara rinci dalam keempat Injil. Baik, saya ingin Anda berkomentar tentang lokasi pintu di pelataran luar. Kita tahu bahwa tabernakel memiliki 4 sisi, utara, selatan, timur, dan barat. Tetapi pintunya ada di sisi Ya. timur. Jadi siapa yang masuk ke tabernakel membalikkan punggungnya ke arah timur. Mengapa dia harus membelakangi timur dan tidak menghadap ke timur? Pertama saya melihat umur, artinya berjalan menjauh dari Tuhan. Di mana saya belajar hal itu? Dari Kejadian pasal 3, ia yaitu Tuhan menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden tempatkannya lah. Saya menemukan di Kejadian 4 ketika Kain menjauh dari hadirat Tuhan, ia menetap di timur. Saya melihatnya di Kejadian 11 ketika orang-orang bermigrasi dari timur. Mereka membangun menara Babel. Jadi Baik. timur berbicara tentang menjauh dari Tuhan. Dalam Kejadian pasal 13 ketika Lot berpisah dari pamannya Abraham, dia menetap di timur dan Lot pergi ke timur. Oke. Timur mengacu pada berjalan menjauh dari Tuhan, seolah-olah Tuhan datang untuk mengusir bagi mereka yang tidak layak baginya. Anda juga telah menyebutkan bahwa ketika orang masuk ke tabernakel mereka harus membelakangi timur, karena semua penyembah berhala diarahkan ke timur. Apakah ada bukti Alkitabnya? Bukti Alkitab ada di kitab Yehezkiel pasal yang ke-8. Jika kita membaca Yehezkiel 8, dikatakan dalam ayat 16, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah. Ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur. Sambil sujud pada matahari di sebelah timur, ibadah pagan. Kemudian diberkata kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Jadi penyembahan kafir selalu diarahkan ke timur. Saya tidak tahu mengapa. Beberapa orang Kristen masih lebih suka mengarah ke arah timur. Bukankah mereka sudah membaca Yehezkiel 8 ayat 16? Saya berharap kita meninjau apa yang kita lakukan dalam terang firman Tuhan. Dan apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menolak sepenuhnya. Saya ingat ketika Tuhan ingin membawa umatnya ke tanah perjanjian, tanah penuh berkat, ia membawa mereka Ya. dari timur Yordan ke barat Yordania. Benar. Dan ketika Naomi bermasalah, dia meninggalkan tanah Immanuel, dia pergi dari barat ke timur. Benar. Pergi dari Bethlehem ke Moab. Jadi arah berkat selalu dari timur ke barat, bukan sebaliknya. Ketika Anda membaca Yesaya 2, dikatakan mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Ini berarti dari penyembahan berhala dalam Yesaya pasal 2. Benar, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Dalam ayat 19, adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya harus terbuat dari tembaga. Mengapa semua perlengkapan kemah suci dan pasak terbuat dari tembaga bahannya sama dengan mezbah korban bakaran? Silakan. Faktanya pelataran luar memiliki dua bagian yang sangat penting. Mezbah tembaga dan bejana tembaga yang akan kita baca nanti di pasal 30. Di sini dikatakan bahwa semua pasak dan semua peralatan pelataran terbuat dari tembaga. Jadi yang melangkah ke pelataran luar tidak melihat apapun kecuali tembaga. Ketika Anda pergi ke ruang kudus, Anda tidak akan melihat tembaga sama sekali. Anda hanya akan melihat emas. Ketika Anda masuk ke ruang maha kudus, yang tentu saja tidak ada yang bisa masuk kecuali imam besar, Anda juga tidak akan melihat apapun selain emas. Tapi di pelataran luar hanya ada tembaga. Kita telah menyebutkan bahwa tirai yang mengelilingi pelataran luar mengacu pada kebenaran partikel Kristus. Bagaimana dengan caranya? Berurusan dengan kesalehan Tuhan Kristus di kayu salib sebagaimana disimbolkan oleh mezbah tembaga. Berurusan dengan kebenaran Allah. Jadi tembaga mengacu pada kebenaran dalam penghukuman dan penghakiman. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa orang berdosa diterima oleh Tuhan. Tetapi tidak terlepas dari apa yang Kristus alami ketika dia di kayu salib untuk kita. Karena Kristus menanggung hantaman pedang keadilan Allah karena kebenaran untuk memampukan orang berdosa seperti kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, sebelum kita meninggalkan topik tentang tirai dan pilar pelataran, saya ingin Anda mengomentari tiang-tiang yang pengait dan filetnya terbuat dari perak. Oke. Apa hubungan antara perak dan pilar jika kita mengatakan bahwa pilar mengacu pada orang-orang percaya yang bersaksi? Lalu apa yang dimaksud dengan hubungan antara perak dan pilar? Nah, ada tembaga di bagian bawah seolah-olah memisahkan diriku dari bumi. Salib Kristus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Karena Kristus. perunggu mengacu pada penghakiman? Tembaga juga mengacu kepada salib. Iya. Saya melihat salib di tembaga dan salib itu telah memisahkan saya dari dunia. Dan salib telah memisahkan aku dari dunia. Musuh-musuh salib Kristus memiliki pikiran yang tertuju pada hal-hal duniawi. Kita harus menempatkan dalam hati kita bahwa kita bukan dari dunia ini. Tapi di atas ada perak, seolah-olah kita mengharapkan dalam roh harapan akan kemuliaan. Jadi ada keselamatan, menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada keselamatan di ujung jalan, itulah yang kita tunggu. Jadi salib adalah awal. Dan kini kita memberikan kesaksian tentang Kristus. Dan pada akhirnya, Kristus akan datang untuk mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi tembaga mengacu pada salib Kristus yang telah memisahkan kita dari dunia, Benar. tetapi perak mengacu pada penebusan yang telah kita nikmati. Tapi masih ada penebusan yang disebut penebusan depan. tubuh Benar. di masa depan ketika Kristus datang. Tepat. Ayat 20 dan 21 menyatakan tentang apa yang disebut minyak pelita. Saya akan membacanya dan meminta Anda untuk mengomentarinya. Silakan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengatur dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selamanya bagi Israel turun-temurun. Mohon ceritakan tentang minyak zaitun. Sekarang kita akan melihat bentuk lampunya. Tolong ingatkan lagi tentang bentuk lampu dan apa yang dimaksud dengan minyak zaitun. Disebutkan bahwa di sini untuk pertama kalinya kita membaca ungkapan Harun dan anak-anaknya. Dan itulah pelayanan imamat. Apa tujuan dari pelayanan imamat? Bahwa pelita akan tetap menyala sepanjang waktu. Kita harus menyebarkan cahaya di dunia, di tempat tidak hadirnya Tuhan kita yang terkasih untuk menyebarkan cahaya. Bagaimana kita bisa menyebarkan cahaya? Kita membutuhkan dua hal, pelayanan imamat, dan itu dilakukan oleh Kristus. Lalu minyak zaitun yang mengacu pada Roh Kudus. Sebagai contoh, kita membaca dalam Zakaria 4, 2 kaki dian dan 2 pohon zaitun. Kemudian ia menjelaskan tentang pohon zaitun bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam, melainkan dengan rohku. Maka Roh Kuduslah minyaknya. Nyatanya minyak itu digunakan untuk mengurapi baik orang ataupun bahan atau perabotannya. Seperti ketika Yakub menuangkan minyak ke atas batu dan mendirikannya untuk monumen di Betel, atau minyak digunakan untuk makanan atau minuman. Jadi ia memberi cahaya dan membantu penyediaan makanan. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, memberi kita makan, memuaskan kita, dan menyegarkan kita, dan membantu kita menyebarkan cahaya. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang dimaksud di sini dengan minyak zaitun murni yang ditumbuk. Baik,
Jadi kuasa Roh Kudus ada dalam kesaksian kita. Dikatakan bahwa kesaksian terjadi ketika anak-anak Harun merawatnya dari petang hingga pagi. Tepat. Di malam ketidakhadiran Kristus, kita bertanggung jawab untuk menyebarkan cahaya. Ya. Orang-orang yang mencoba menyebarkan terang di luar pekerjaan Roh Kudus, Ya. maksudku pengetahuan, bisa mencerahkan sejenak. Filsafat bisa mencerahkan sejenak. Sains bisa mencerahkan sejenak. Ya. Tolong bawa kami kembali dan beritahu kami tentang perlunya mengandalkan Roh Kudus dalam penyembahan, pelayanan, dan dalam segala hal. Apakah ada yang bisa menggantikan pekerjaan Roh Kudus? Sebenarnya tidak ada pengganti seperti itu. Mungkin ada cahaya alami, tapi cahaya itu akan memudar. Sedangkan cahaya sebenarnya adalah yang berasal dari Kristus, yang memungkinkan kita untuk menyebarkan cahaya di dunia. Ingatlah, Kristus telah berkata, selama aku di dunia, aku adalah terang firman. Lalu siapa yang akan menjadi terang setelah kau pergi, Tuhan? Dia berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi dalam ketidakhadirannya, kita yang menyebarkan cahaya. Dari mana kita mendapatkan cahaya? Kita mendapatkan cahaya melalui Roh Kudus, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18 misalnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dengan kemuliaan yang semakin besar, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Tirai pengadilan terbuat dari lenan halus yang dipintal benangnya, lenan putih, dan itu mengacu pada pribadi Kristus di tengah-tengah kemah bangsa Israel. Dia adalah orang yang tidak memiliki dosa di tengah-tengah seluruh dunia. Kita telah melihat bahwa kerangka-kerangka tabernakel itu semuanya panjangnya sama dan jarak antara semua pilar juga semuanya sama. Itu berarti bahwa kita orang percaya di mata Tuhan memiliki kedudukan yang setara dan kita telah memperoleh iman dengan kedudukan setara. Kristus adalah pintu, dia satu-satunya pintu yang lebar, menarik, dan mudah. Semua berdosa, pemungut cukai, mudah dekat padanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. memberkati Anda. Pemirsa terkasih, kita telah belajar di episode hari ini bahwa hanya ada satu pintu masuk ke tabernakel. Pintu itu adalah Kristus. Barang siapa merasakan beratnya beban dosa, dan jika beban di pundakmu besar dan berat, saya beritahu Anda pintunya lebar. Pintu yang lebarnya 20 hasta, tingginya 5 hasta ini menyambut siapapun, tidak peduli seberapa besar dosa di pundak Anda. Jangan berpikir perbuatan jahat Anda lebih besar dari kasih karunia Tuhan. Datang pada Kristus dan katakan padanya, aku datang kepadamu dengan dosa-dosaku, dengan pakaian lusuhku dari negeri jauh. Dosa dan pelanggaran membebani punggungku, namun aku datang menyerahkan diri kepada engkau, mengandalkan dari apa yang kau lakukan di kayu salib. Pemirsa terkasih, izinkan saya memberitahu Anda bahwa pintunya terbuka sekarang, menyambutmu dengan segala dosa dan perbuatan jahatmu. Tidak peduli berapa banyak dosa-dosa Anda, datang dan serahkan dirimu pada Sang Penyelamat. Anda akan menyadari saat masuk melalui pintu itu, bahwa salib Kristus adalah dasar keselamatan. Dan tidak ada keselamatan di dalam orang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.